Baik, kita mulai kegiatan hari ini di Sabtu 20 Mei 2023 dan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Tentunya ada satu agenda yang kita bahas hari ini tentang persiapan bahan ajar di bulan Juni 2023. Shalom. Shalom. Shalom, Shalom. Apa kabarnya nih? Shalom. Puji Tuhan, Baik. Pak Pendeta. Bagaimana nih? Baik ya. Puji Tuhan, baik semua. Baik, kita langsung saja masuk kegiatan kita. Bersyukur tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Allah yang baik memberikan anugerahnya kepada kita hari ini untuk melangsungkan satu kegiatan penting, yaitu virtual atau kegiatan Zoom kita dalam kegiatan pertemuan rutin bersama KPA Sinode GKE, dan tentunya ini dihadiri juga dari ketua-ketua SPA, Resort, dan ketua-ketua, saya mohon maaf, ketua-ketua KPA Resort dan ketua-ketua SPA Jemaat CGKE ya. Juga tentunya ada guru-guru sekolah hari Minggu di sini yang juga hadir se-GKE. Nah, untuk kegiatan kita hari ini tentunya ada beberapa hal nanti yang akan dibahas bersama, yaitu persiapan bahan ajar di bulan Juni 2023. Nanti kita akan dengarkan bersama, nanti dibawa oleh Kakak Vikaris Betalala ya, Kakak Vikaris Betalala, dan nanti dipandu oleh Kakak Pendeta Lia Apriliani. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan masuk pada susunan acara kita. Saya akan bacakan. Hari ini sebenarnya mohon maaf, Kakak Karenina yang menjadi MC kita, tapi beliau berhalangan. Mungkin karena ada kegiatan yang dihadiri atau apa begitu. Jadi kita menggantikan untuk menjadi MC hari ini. Dan nanti akan ada doa pembukaan oleh Kakak Pendeta Yuliana Lombeng. Ini saya sendiri ini. Ya. Dan ada pengantar dan informasi dari KPA Sinode disampaikan oleh Ketua KPA, Ibu atau Kakak Dr. Andaswani Wangsa, dan beliau ini adalah Ketua KPA Sinode GKE, ketua kita yang selalu setia menemani kita dalam setiap pertemuan rutin. Yang keempat, sharing materi bahan ajar nanti dipandu oleh Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH, dan yang menyampaikan untuk sesi ini sebagai narasumber kita adalah Kakak Fikar Betalala Mar Kristiani STH. Nah, selanjutnya di 5 Romawi adalah doa penutup oleh Kakak Pendeta Ranai Lehyatini STH, dan beliau ini izin tadi ya, mohon maaf katanya tidak bisa hadir. Nanti mohon kesediaannya dengan hormat. Nanti untuk doa penutup saya minta Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH untuk menggantikan Kakak Pendeta Ranai Lehyatini ya Kak ya. Siap ya? Kemudian penutup. Nah, di dalam penutup ini ada foto bersama, nanti dipandu oleh Kak Titin atau Kak Arnopen Kristina, dan beliau ini juga selalu setia mendampingi kita dalam pertemuan rutin, sekaligus juga jadi notulis kita hari ini ya. Baik, kita langsung masuk pada kegiatan kita, mengawali segala sesuatunya dalam acara ini. Saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kakak-kakak bersama kita masuk di dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur, kami berterima kasih, waktu dan kesempatan selalu ada bagi kami Tuhan sediakan. Terlebih untuk satu kegiatan penting, di mana hari ini kami memberlangsungkan pertemuan rutin bersama KPA Sinode GKE, di mana di dalamnya juga berhadir Ketua KPA Resort, di dalamnya hadir juga Ketua SPA Jemaat dan guru-guru sekolah minggu CGKE. Ada juga para pengurus dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE yang selalu setia mendampingi dalam kegiatan pertemuan rutin ini. Inilah dalam kebersamaan kami, satu visi, satu misi, satu tujuan, satu harapan, tentunya membawa bagaimana
kegiatan bergereja berjemaat, terlebih untuk kalangan anak-anak kekasih kami bisa mengalami kemajuan. Dan tentunya memuliakan nama Tuhan itu yang utama. Ada hal yang kami kerjakan hari ini yaitu persiapan pembahasan bahan ajar dari bulan Juni ke depan di tahun 2023 ini. Biarlah semuanya bisa berlangsung dengan baik, lancar, tertib. Penyertaan Tuhan kami perlukan untuk membimbing kami, menuntun, dan juga memberkati. Sehingga proses acara demi acara boleh berlangsung dengan baik, tertib, lancar dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dan kesempatan ini dalam berkat Tuhan, dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik kakak-kakak semua, kita masuk di dalam ini bisa dinyanyikan Mars anak GKE dan himne anak GKE ya Bu ya? Sempat ya sebentar atau ini ditiadakan? Bisa ya? Bisa. Oke. Dipandu silakan oleh dipandu oleh Kak Titin. Oke, Kak Titin siap ya? Sudah terlihat, Kak? Sudah. Sudah terlihat. Meski berbeda suku bangsa, tetapi kami di dalam kasih kita bersama ikut Tuhan. Gerakkan langkahmu, kuatkan tekadmu untuk mencapai hatimu, akan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia
terima kasih Kak Titin. Oke, boleh kita lanjut acara kita. Kita akan memasuki pengantar atau informasi dari KPA Sinode GKE. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua KPA, Kakak atau Ibu Dr. Andaswani Wangsa. Dan beliau ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, selalu setia menemani kita. Oke, Ibu Dr. Andaswani Wangsa, kami silakan. Ya. Shalom, puji Tuhan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita di pertemuan ke-6 ya, di KPA, pertemuan KPA setiap bulan ini, kita beberapa waktu yang kemarin sudah mengadakan ibadah Jumat Agung, Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga, dan nanti di akhir minggu, anak-anak akan kita bawa dalam ibadah Pentakosta. Dan juga khusus di bulan yang lalu kita memperingati hari ulang tahun 184 GKE. Kiranya semua acara-acara yang sudah dilaksanakan menjadi semangat buat anak-anak, dan untuk persiapan materi bulan Juni akan dibahas hari ini. Terima kasih kepada Vikaris Betalala Makristiani yang hari ini akan menyampaikan pada kita semua, dan juga kepada rekan-rekan yang bertugas, kepada rekan-rekan semua dari KPA di 122 resort se-GKE, kiranya semua dapat satu hati di dalam pelayanan anak untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih Kristus. Akhir kata, makasih juga kepada Ibu Pendeta Juliana Lombeng MTH yang selalu sukacita ya, kita melihat ekspresi wajah Ibu Pendeta selalu ceria, menyemangati kita semua. Dan juga ada di belakang layar ada Kak Christina Arnopen, SPD yang mendukung dalam host, dan kepada koordinator kurikulum ajar sekolah minggu GKE, materi 3B jilid 2, Pendeta Lia yang juga selalu ada di belakang layar untuk mendukung setiap materi di setiap bulan. Terima kasih untuk Pendeta Lia Abdulnya MTH yang hari ini juga akan memandu pertemuan sore hari ini. Tak lupa kami ingatkan beberapa waktu yang lalu di semua resort ada diberi tugas, yaitu data statistik seksi pelayanan anak sekolah hari Minggu se-GKE. Nah, untuk semua KPA resort kami mohon kerjasamanya, dihimbau dengan harapan yang masih belum dapat berproses, awal Juni bisa dikumpulkan untuk menjadi informasi data pelayanan anak di Sinode GKE. Dan sampai jumpa kembali kita pada hari Sabtu ketiga bulan Juni, yaitu tanggal 3, minggu ketiga Juni, yaitu tanggal 17 Juni tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati pelayanan anak GKE yang ada. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih informasi, terima kasih pengantarnya. Selalu semangat buat kita. Baik, kita boleh lanjut ke sharing materi bahan ajar kita. Mohon kesediaan Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH untuk memandu kegiatan kita, dan sebagai narasumber kita adalah Kakak Vikaris Betalala Mars Kristiani STH. Disilakan kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Pendeta Yuliana. Ya, selamat sore kakak-kakak yang boleh bergabung dalam Zoom pada sore hari ini. Kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 dan artinya juga bersyukur karena bahan ajar ini pun sudah sampai kepada bahan ajar yang ke-6. Dan artinya masih ada 6 bahan ajar lagi yang memang perlu juga untuk terus kami kejar prosesnya. Karena kakak-kakak jujur saja seperti saya katakan sebelumnya bahwa bahan ajar ini memang belum selesai dan sedang berproses. Karena itu ya kami tetap memohon doanya, dukungannya supaya tetap lancar sampai nanti bahan ajar yang ke-12. Sehingga kakak-kakak di lapangan bisa mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kembali mengingatkan bahwa masing-masing bahan ajar ini setiap bulannya ditulis oleh orang yang berbeda,
dan masing-masing punya background, punya kapasitasnya masing-masing. Jadi ketika mungkin heran dengan kapasitas bulan ini kok kayaknya halamannya cuma 25 halaman. Bulan lalu misalnya halamannya misalnya 50 halaman dan lain sebagainya, jangan heran ya kakak-kakak, karena memang itu adalah ya saya katakan keunikan dari para penulis masing-masing dalam tiap bulannya. Dan kita bangga saja dengan bahan ajar yang kedua ini karena penulisnya itu semuanya adalah orang-orang GKE, kemudian metode ayat hafalan, aktivitas termasuk juga gambar dan lain sebagainya, alat peraga itu semuanya adalah hasil karya dari orang-orang GKE. Nah itu ya semoga kakak-kakak di lapangan dengan bangganya juga boleh menggunakan bahan ajar 3B jilid 2 ini karena ini adalah hasil karya dari kita GKE untuk anak-anak kita yang ada di GKE juga. Ya kakak-kakak hasil record ini seperti biasa nanti akan kami tayangkan paling lambat 5 hari di YouTube-nya KPA Sinodes. Jadi yang tidak hadir juga bisa silakan langsung bisa melihat kepada yang sudah akan ditayangkan nanti. Pada bulan Juni ada 4 minggu dan subtema kita adalah Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Jadi sangat erat juga kaitannya dengan Pentakosta yang akan kita rayakan pada hari Minggu ini. Jadi sepanjang bulan Juni kita Ibu Pikaris Betalala, dan saya persilahkan saja langsung kepada Ibu Pikar untuk boleh menjelaskan kepada kita, membekali kakak-kakak di sini terkait bahan ajar untuk bulan Juni. Silahkan Kak. Oke. Terima kasih Bu Pendeta Lia atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Shalom kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Bagaimana Shalom, kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik. Oh, puji Tuhan baik. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk KPA Sinode karena mempercayakan saya sebagai penulis. Saya merasa ini sesuatu yang besar yang dipercayakan untuk saya. Terima kasih banyak. Oke. Saya sudah jadi co-host ya ini ya? Sudah, Kak. Ya, sudah. Oke, sudah. Saya mohon izin share screen materi saya ya kakak-kakak semua. Oke. Apakah materi saya sudah terlihat? Terlihat, Kak. Oke. Baik. Kakak-kakak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan materi kita untuk bulan Juni. Bahan ajar sekolah minggu bulan Juni. Nah, pada bulan Juni ini terdapat 4 minggu di mana kita memasuki pelajaran ke-26 sampai pelajaran ke-29. Pada minggu pertama itu merupakan pelajaran ke-26 dengan tema Yesus menjanjikan penghibur. Lalu pada minggu yang kedua merupakan pelajaran ke-27, perintah untuk memberitakan Injil. Kemudian minggu ketiga pelajaran ke-28 dengan tema khotbah Petrus. Dan pada minggu yang keempat atau minggu yang terakhir pelajaran ke-29 dengan tema meneladani jemaat yang pertama. Kita langsung masuk saja ke pelajaran ke-26 ya kakak-kakak semua. Nah ini dia pelajaran ke-26 pada minggu yang pertama pada bulan Juni. Temanya yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Dan nasnya yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Tujuannya yaitu anak-anak mampu memahami sosok Roh Kudus dalam Trinitas dan memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap hari. Jadi kita punya 2 tujuan. Yang pertama, agar anak-anak mampu memahami sosok Roh Kudus itu dalam Trinitas. Lalu yang kedua,
memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka setiap hari. Itu tujuan yang kita capai pada pelajaran ke-26. Seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi dasar cerita kita yaitu pada Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 31. Dan ini saya membuat kata kuncinya, yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Siapa yang menjadi penghibur yang dimaksud oleh Yesus dalam hal ini, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah yang sejati dan kekal, ya bersama Allah Bapa, Allah Anak adalah Allah yang esa. Nah, ini merupakan alur bercerita pada pelajaran yang ke-26 ini, kakak-kakak semuanya. Akan ditampilkan tentang bagaimana cerita mengawali mengapa Yesus menjanjikan roh penghibur pada saat itu kepada murid-muridnya. Lalu diperkenalkan siapa itu Roh Kudus, lalu apa peran Roh Kudus, kemudian peran Roh Kudus itu di dalam diri anak-anak. Kita masuk kepada pemahaman siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah Allah yang sejati dan kekal. Ia bersama Allah Bapa dan Anak adalah dan Roh Kudus itu hadir setelah kenaikan Yesus ke sorga. Nah, setelah kenaikan Yesus ke sorga, setelah 10 hari adalah Pentakosta. Mohon maaf. Ya, Roh Kudus hadir setelah kenaikan Yesus ke sorga, dan Roh Kudus itu dijanjikan ketika Pentakosta, yaitu 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Nah, Roh Kudus itu ada di diri manusia. Dan itu bisa diajarkan kepada anak-anak. Roh Kudus itu ada di dalam diri anak-anak. Dan Roh Kudus ini yang membuat anak-anak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baik, selanjutnya peran Roh Kudus. Dalam hal ini peran Roh Kudus yaitu menuntun manusia untuk percaya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus menuntun manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Roh Kudus menuntun kita supaya tahu atau mengenal apa yang baik dan yang jahat. Ini peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia dan dapat kita ajarkan kepada anak-anak. Lalu kemudian, ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak. Ia menuntun anak-anak untuk percaya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan Roh Kudus menuntun supaya anak-anak tahu dan mengenal apa yang baik dan yang jahat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa alur bercerita kita pada pelajaran ke-26 ini, yaitu Yesus menjanjikan roh penghibur, lalu kita menceritakan siapa itu Roh Kudus kepada anak-anak, lalu bagaimana peran Roh Kudus, kemudian peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak. Peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak yaitu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jika di dalam kehidupan setiap hari, ketika bermain bersama dengan teman-teman, diingatkan untuk tetap menolong, tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan di kelas kecil yaitu diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26a. Dan metode ayat hafalannya seperti ini, kakak-kakak semua. Ayat hafalan ini akan dicetak atau ditulis ayat hafalannya itu di sebuah kertas. Kertas ini akan dibagikan kepada anak-anak. Lalu anak-anak di kelas kecil akan bersama-sama belajar membaca dan mengingat dari tulisan yang ada. Jika misalnya anak-anak masih belum bisa membaca, kakak-kakak sekolah minggu bisa membantu anak-anak untuk membacanya. Lalu kita masuk ke ayat hafalan di kelas tengah dan kelas besar. Kakak-kakak bisa lihat di layar, diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dan metodenya ASM akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat gerakan. Mohon maaf. Oke, ini ya.
untuk membuat gerakan dari hayat hafalan. Jadi dapat dibuat secara bebas oleh anak-anak dalam kelompok, lalu kelompok ini akan mengajarkan kepada kelompok yang lain gerakan yang telah dibuat. Jadi anak-anak ini akan diberi kesempatan untuk menampilkan gerakan dari ayat hafalan yang telah dibuat oleh mereka. Jadi mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk mengikuti gerakan yang telah mereka buat. Ini untuk ayat hafalan di kelas tengah dan kelas besar ya kakak-kakak semua. Lalu kita masuk ke aktivitas di kelas kecil. Apakah terlihat di layar? Terlihat, Kak. Oke, puji Tuhan terlihat ya. Jadi karena pelajaran ke-26 ini tentang roh penghibur atau roh kudus, jadi ini digambarkan merpati lalu ada api. Ini saya berterima kasih kepada tim kreativitas karena membantu telah memilih gambar yang bagus. Jadi anak-anak bisa mewarnai gambar yang sangat bagus ini, kakak-kakak. Ini telah tersedia di alat peraga yang telah disediakan oleh KPA Sinode GKE. Lalu untuk aktivitas di kelas tengah dan kelas besar. Jadi poin penting pada pembelajaran kita ke-26 ini, kita belajar dan mengajarkan kepada anak-anak tentang mengenal Roh Kudus, lalu peran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang mengajarkan anak-anak untuk tahu yang mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, untuk kelas tengah dan kelas besar, karena mengerti banyak hal, sudah mulai pahamlah tentang hal-hal yang mana yang baik, bisa membedakan dengan baik, yang mana yang jahat, seperti itu. Makanya aktivitasnya seperti ini kakak-kakak semua. Jadi ini ada 2 aktivitas untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti bisa kakak-kakak cetak semua, lalu dibagikan sesuai dengan jenis kelamin anak-anak di kelas tengah dan kelas besar. Jadi di sini ada tulisannya, telingaku kugunakan untuk mendengar. Mungkin bisa ditulis seperti itu oleh anak-anak semua. Telingaku digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Lalu mataku, kemudian ada mulutku. Mulutku kugunakan untuk berkata-kata yang baik, tidak menyakiti hati temanku. Bisa seperti itu. Kemudian tanganku dapat kugunakan untuk menolong sesamaku ketika membutuhkan. Bisa seperti itu. Demikian aktivitas di kelas kecil dan kelas tengah dan besar, kakak-kakak semua. Oke. Saya rasa demikian untuk pembelajaran minggu pertama, yaitu pelajaran ke-27. Kita masuk ke minggu kedua ya kakak-kakak. Temanya yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dapat terlihat dengan baik? Dapat. Oke. Nah, tujuan dari pelajaran ke-27 ini yaitu anak-anak memahami tentang Injil dan belajar untuk memberitakan Injil melalui hidup sehari-hari. Jadi, pertama anak-anak akan diajarkan tentang apa itu Injil, lalu yang kedua, anak-anak akan belajar bagaimana cara memberitakan Injil melalui cara hidup saya setiap hari. Begitu tujuannya. Oke, nasnya dari Matius pasal 28, ayat yang ke-16 sampai 20. Dan kata kuncinya yaitu Injil dan pemberitaan Injil. Nah, di sini Injil atau kabar baik itu berbicara tentang karya penyelamatan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ini makna Injil ya kakak-kakak semua. Kita masuk ke pemahaman tentang bahan Alkitabnya. Lalu bagaimana alur berceritanya, Kak? Nah, begini alur berceritanya. Yang pertama, kita mulai dengan bercerita tentang makna Injil supaya bisa dipahami oleh anak-anak. Lalu yang kedua, tugas orang Kristen yaitu mengabarkan Injil. Mengapa harus mengabarkan Injil? Mengabarkan Injil merupakan bentuk ungkapan syukur atau terima kasih kita atas penyelamatan Tuhan, lalu kita memberitakan bagaimana kita diselamatkan supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan.
Nah, lalu yang ketiga, kita harus mengabarkan Injil dengan cara apa? Anak-anak bisa mengabarkan Injil dengan cara apa? Dengan cara hidup mereka sehari-hari. Anak-anak tidak bisa seperti orang tua berkhotbah, tapi anak-anak bisa menunjukkan, aku bisa mengabarkan Injil dengan cara hidupku sehari-hari. Aku mau bantu papa mama, bisa seperti itu kakak-kakak semua. Kemudian dilanjutkan dengan ayat hafalan dan aktivitas. Oke, kita masuk ke pendalaman Alkitabnya. Makna Injil itu sendiri yaitu kabar baik tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Karya penyelamatan Yesus Kristus itu dimulai dari kelahirannya, pelayanan Yesus ketika di dunia, kemudian kematiannya, ia berkorban di kayu salib untuk kita, setelah kematiannya, kebangkitannya, kemudian dia naik ke sorga. Karya penyelamatan ini yang membuat manusia selamat dari kuasa dosa. Itu makna Injil. Kemudian terkait dengan mandat Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, ini terkait dengan Matius pasal 28 ya kakak-kakak semua. Mandat Yesus itu untuk memberitakan Injil. Kenapa anak-anak harus memberitakan Injil di dalam kehidupannya setiap hari? Memberitakan Injil atau kabar baik yang mereka beritakan yaitu terkait dengan karya penyelamatan Yesus Kristus. Kemudian supaya semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan dari kuasa dosa, lalu memberitakan Injil seperti yang saya katakan sebelumnya merupakan bentuk ungkapan syukur karena Allah telah menyelamatkan kita manusia. Itu mandat yang disampaikan Yesus yaitu untuk memberitakan Injil dan anak-anak juga diharapkan untuk diajarkan untuk menanamkan pada dirinya supaya memberitakan Injil sedari kecil. Bagaimana caranya, Kak? Nah, dengan menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang disiplin dan rendah hati. Itu melalui cara hidupnya sehari-hari. Lalu menjadi anak yang penuh kasih dan senang menolong sesama. Kemudian patuh akan perintah orang tua. Hal-hal yang seperti ini yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar. Jadi dari sedari kecil anak-anak mengetahui, nanamkan kepada dirinya bahwa saya mengabarkan Injil melalui cara hidup saya. Saya adalah surat yang terbuka yang dapat dilihat oleh teman-teman. Saya merupakan anak yang baik. Dan ini yang membedakan saya sebagai anak sekolah minggu, anak yang mencintai Tuhan Yesus. Nah, itu terkait dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada anak-anak baik di kelas kecil sampai kelas besar. Lalu kita masuk ke ayat hafalan. Di sini ayat hafalannya diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan metodenya di sini kita akan menyanyi bersama kakak-kakak semua. Boleh saya putar videonya? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke, saya akan putar video. Ini videonya bisa kakak-kakak cari di YouTube. Nah, ini videonya. Kita tonton sebentar. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
Oke. Itu tentang ayat hafalan di kelas kecil dan besar. Untuk belajarnya, kakak-kakak bisa belajar di rumah bagaimana lagu Amanat Agung ini ya kakak-kakak, dan itu videonya. Lalu kita akan masuk ke aktivitas. Nah, ini aktivitas. Aktivitas di kelas kecil sendiri, anak-anak di kelas kecil itu sedang belajar membaca, sedang belajar menulis di usia mereka di kelas kecil. Jadi, di sini ada trace the dots, yaitu tulisan yang putus-putus yang berisi ayat hafalan mereka tadi, yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini bisa dicetak oleh kakak-kakak, nanti adik-adik di kelas kecil yang akan menulisnya. Apakah mereka bagus menulisnya sesuai dengan garis yang ada? Seperti itu. Lalu kita masuk ke aktivitas di kelas tengah dan besar. Nah, di kelas tengah ini ada kolase bumi. Polanya sudah tersedia di alat peraga. Lalu di kelas besar ada kreasi bumi dan hati. Nah, polanya juga telah tersedia. Terima kasih kepada tim kreativitas dari KPA Sinode yang telah menyediakan membantu membuat pola yang ada. Oke, demikian pelajaran ke-27 pada minggu yang kedua. Kita masuk ke pelajaran 28, minggu yang ketiga. Nah, ini tentang khotbah Petrus, dan pada minggu ini adalah perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 188 tahun pekabaran Injil di GKE. Pekabaran Injil umumnya berkaitan dengan khotbah. Jadi apa yang bisa diajarkan kepada anak-anak terkait khotbah Petrus ini? Nah, tujuannya yaitu anak-anak belajar bahwa Petrus ini merupakan sosok yang berani berbicara untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang, dan anak-anak dapat belajar membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Mengapa tujuannya dipilih demikian? Karena anak-anak ini umumnya sangat pemalu. Tidak berani untuk berbicara di depan teman-temannya, bahkan di depan umum dan di tengah-tengah orang banyak. Oleh sebab itu, anak-anak diarahkan untuk dapat belajar membangun kepercayaan dirinya terutama dalam berbicara. Jadi harus berani seperti Petrus. Dan menjadi dasar Alkitabnya atau nas Alkitabnya yaitu Matius pasal 28. Bukan, mohon maaf. Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Nah, kakak-kakak. Dan kata kuncinya yaitu Roh Kudus dan keberanian Petrus. Petrus berani berkhotbah. Petrus ini merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Dan Petrus ini terkenal sebagai murid yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena dia takut. Lalu setelah peristiwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang membuat Petrus ini berani menjadi murid yang pertama berkhotbah tentang Yesus. Roh Kudus yang membuat Petrus berani. Nah, alur bercerita pada pelajaran ke-28 ini, kita akan memulainya dengan mengenal siapa itu sosok Petrus. Kita ajarkan kepada anak-anak siapa sebenarnya sosok Petrus, lalu Roh Kudus yang memberi keberanian kepada Petrus. Lalu anak-anak akan belajar bersama-sama berani seperti seorang Petrus, kemudian dilanjutkan dengan ayat hafalan dan aktivitas. Kita masuk mengenal siapa itu Petrus. Kita ajarkan dan kita kenalkan siapa itu Petrus kepada anak-anak. Petrus itu merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Ia terkenal sebagai murid yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena dia takut. Lalu Petrus ini merupakan murid pertama yang berani berkhotbah tentang Yesus. Mengapa dia berani? Karena Roh Kudus yang membuat dia berani.
Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak bahwa Roh Kudus itu yang membuat Petrus ini berani berkhotbah di depan orang-orang banyak. Nah, ini Roh Kudus yang memberi keberanian. Setelah peristiwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, Petrus itu menjadi pribadi yang berani. Petrus berani berkhotbah tentang karya penyelamatan Yesus. Kita tahu seperti pada materi sebelumnya, karya penyelamatan Yesus ini dimulai dari kelahirannya sampai dia naik ke sorga. Lalu setelah Petrus berkhotbah, banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mendengar khotbah dari Petrus. Begitu luar biasanya peran Roh Kudus ini bagi Petrus sehingga memberi dia keberanian. Lalu apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu berani seperti Petrus? Karena Roh Kudus yang ada di setiap diri anak-anak, Roh Kudus memberi keberanian kepada anak-anak. Lalu belajar berani dan percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya seperti seorang Petrus. Jadi dari Petrus ini anak-anak belajar bahwa Roh Kudus itu memang ada di dalam diri Petrus, lalu Roh Kudus juga ada di dalam diri anak-anak. Roh Kudus ini yang memberi keberanian untuk anak-anak. Kemudian dari Petrus ini, anak-anak juga belajar supaya berani seperti Petrus untuk percaya diri berbicara di depan teman-temannya. Mungkin di kelas kecil bisa diajarkan dimulai dengan adik-adik, ayo maju ke depan sini, kita sama-sama memperkenalkan diri, siapa namanya. Kita bersama-sama membangun kepercayaan diri anak-anak. Katakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saya, Roh Kudus ada di dalam diri anak-anak. Makanya anak-anak menjadi pribadi yang berani dan percaya diri. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ayat hafalan. Nah, ini ayat hafalan untuk kelas kecil sampai besar itu sama, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan metodenya anak-anak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan guru sekolah minggu di sini membuat gerakan untuk ayat hafalan bagi setiap kelompok. Biasanya di kelas itu ada beberapa guru sekolah minggu. Jadi kalau misalnya anak-anak dibagi 3 kelompok, kakak-kakaknya bisa mendampingi adik-adik untuk membuat gerakan untuk ayat hafalannya. Nah, jadi ayat hafalannya nanti adik-adik akan tampilkan di depan teman-teman yang lain. Ayat hafalan dan gerakan yang sudah diajarkan. Lalu kita masuk ke bagian aktivitasnya. Ini aktivitas di kelas kecil. Ini ada potongan kertas yang sudah dibuat polanya oleh tim editor dan kreativitas. Di sini tulisannya, saya anak yang berani berbicara seperti Petrus. Di sini kalau misalnya dipotong, akan menjadi 7 potongan kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi aktivitas di kelas kecil yaitu mencari kartu kata, kata kakak semua. Mencari kartu kata. Kartu kata ini akan disembunyikan oleh kakak-kakak semua di ruang kelas. Lalu adik-adik di kelas kecil ini akan mencari kartu kata itu, kemudian menggabungkannya. Nah, kemudian aktivitas di kelas tengah. Aktivitas di kelas tengah ini mereka akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Kemudian mereka akan mengisi benar atau salahnya tabel ini sesuai dengan kalimat yang ada di sebelah sini. Oke. Petrus berkhotbah dalam keadaan mabuk misalnya. Benar atau salah? Pasti jawabannya salah. Ia tidak mabuk. Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Bisa diberi tanda centang karena ini merupakan jawaban yang benar. Begitu seterusnya ya kakak-kakak semua. Kita masuk ke aktivitas di kelas besar.
untuk pelajaran ke-28 ini, yaitu challenge atau tantangan berbicara dalam 1 menit. Jadi kakak-kakak semua bisa menyediakan topik pembicaraan mereka. Nanti seperti sistem cabutan, mereka akan memilih topiknya secara acak. Lalu mereka akan berbicara mengenai topik yang mereka pegang selama 1 menit. Oke, demikian pembelajaran minggu ketiga, pelajaran ke-28. Kita masuk pelajaran ke-29 minggu keempat. Temanya yaitu meneladani jemaat yang pertama. Nasnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 7. Oke. Dan tujuan pembelajaran ke-29 ini yaitu anak-anak meneladani cara hidup jemaat yang pertama dengan beribadah dan bersekutu di sekolah minggu. Nah, anak-anak akan meneladani cara hidup jemaat yang pertama dengan beribadah dan bersekutu di sekolah minggu. Kata kuncinya yaitu Roh Kudus dan jemaat yang pertama. Oke. Teladan jemaat yang pertama. Pekerjaan Roh Kudus yang membentuk jemaat yang pertama dan menjadikan jemaat yang pertama itu sebagai teladan bagi banyak orang. Ini merupakan teladan jemaat yang pertama. Roh Kuduslah yang membentuk jemaat, lalu menjadikan jemaat yang pertama ini sebagai teladan bagi banyak orang. Lalu alur berceritanya. Kita memulainya dengan menceritakan bagaimana sih terbentuknya jemaat yang pertama ini. Lalu kita bisa menceritakan apa-apa saja teladan jemaat yang pertama. Lalu kita juga bisa ajarkan kepada anak-anak apa yang bisa diambil atau kita pelajari dari teladan jemaat yang pertama. Kemudian diakhiri dengan ayat hafalan dan aktivitas. Kita masuk kenapa atau apa alasannya atau bagaimana terbentuknya jemaat yang pertama ini. Seperti yang kita tahu bahwa nas ini merupakan kelanjutan dari hari pencurahan Roh Kudus atau dengan perikop Pentakosta yang tertulis di dalam Alkitab, kemudian khotbah Petrus, lalu dilanjutkan dengan jemaat yang pertama ini. Setelah Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, murid itu akan menjadi berani. Dan murid yang pertama menyampaikan khotbah tentang karya penyelamatan Yesus Kristus yaitu Simon Petrus. Simon Petrus ini berani berkhotbah sehingga banyak yang percaya. Dan dikatakan di dalam Alkitab itu 3.000 jiwa yang percaya dan mau dibaptis di dalam nama Yesus. Itulah mengapa terbentuknya atau asal mula terbentuknya jemaat yang pertama. Semuanya karena kehadiran Roh Kudus yang membuat murid-murid berani menyampaikan karya penyelamatan Yesus Kristus sehingga banyak orang yang percaya dan dibaptis. Itulah terbentuknya jemaat yang pertama. Kemudian, teladan dari jemaat yang pertama. Kira-kira apa-apa saja kakak-kakak semua? Di sini teladan jemaat yang pertama, Roh Kudus itu membuat jemaat yang pertama itu hidup dengan rendah hati dan penuh kasih. Roh Kudus juga membuat jemaat yang pertama itu rajin beribadah, mereka bersama-sama berkumpul, berdoa, dan mendengarkan ajaran-ajaran Rasul pada saat itu. Kemudian Roh Kudus yang membuat jemaat pertama itu senang berbagi dan saling menolong, seperti keluarga. Sehingga dengan melihat teladan dari mereka, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada mereka. Lalu, teladan jemaat yang pertama bagi anak sekolah minggu. Apa yang bisa mereka ambil dari teladan jemaat yang pertama? Yaitu anak-anak dapat belajar tekun dan rajin sekolah minggu. Seperti jemaat yang pertama, mereka tekun bersekutu beribadah, berdoa,
bahkan mendengarkan pengajaran-pengajaran Rasul. Begitu juga untuk anak-anak. Anak-anak tekun dan rajin sekolah minggu, hadir setiap minggu, bersekutu dengan teman-temannya, dan mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak tentang karya penyelamatan Yesus Kristus untuk membangun iman mereka sedari kecil. Lalu, teladan apa lagi yang bisa mereka ambil? Yaitu belajar untuk menghormati, belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain di lingkungan sekolah minggu. Jadi, di ruang lingkup sekolah minggu itu ada begitu banyak perbedaan dari anak-anak. Beda jenis kelamin, beda usia, beda latar belakang keluarga, suku, dan sebagainya. Tapi anak-anak dalam perbedaan ini belajar untuk saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, karena satu di dalam Yesus Kristus, seperti teladan jemaat yang pertama. Demikian dapat diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu di kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Lalu kita masuk kepada ayat hafalan. Ini di kelas kecil dan kelas besar. Ayat hafalannya sama, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Nah, metode ayat hafalannya, kakak-kakak bisa baca di layar. Anak-anak itu diajak untuk membentuk sebuah lingkaran. Jadi di tengah-tengahnya kita akan meletakkan meja atau kursi atau sesuatu yang benda apapun yang bisa menandai titik pusat dari lingkaran itu. Kemudian kita minta anak-anak untuk mempersiapkan benda miliknya secara pribadi, misalnya ada jam tangan, topi, tas, dan lain-lain. Biasanya ada pulpen yang dibawa oleh mereka, ada buku, dan sebagainya. Nah, jika tidak ada, guru sekolah minggu itu bisa meminjamkan benda-benda yang tersedia untuk dipegang oleh anak-anak. Nah, cara bermainnya seperti ini. Untuk ayat hafalannya, jika membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 44, anak-anak harus berdiri tegap. Lalu dan semua orang, jika berkata dan semua orang, mereka akan berpegangan tangan. Kemudian jika dikatakan yang telah menjadi percaya, mereka akan berjalan searah jarum jam dengan tetap berpegang tangan. Lalu tetap bersatu, mereka bersama-sama dalam lingkaran tersebut menuju ke titik pusat sambil tetap berpegang tangan. Dan segala kepunyaan mereka, mereka mengambil salah satu barang yang tersedia yang mereka punya tadi pada poin C, lalu adalah kepunyaan bersama. Mereka akan memberikan barang yang mereka punya itu kepada teman yang ada di samping kanannya. Begitu cara bermain dari metode ayat hafalan ini. Lalu kita masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas di kelas kecil ini, kita akan mewarnai bersama-sama gambar yang telah disediakan tentang jemaat yang pertama. Lalu untuk aktivitas di kelas tengah dan besar, nah ini yang menarik pada minggu yang terakhir. Anak-anak diperbolehkan untuk membawa makanan supaya mereka makan bersama untuk memaknai, menghayati, atau mengingat suasana dari jemaat yang pertama. Mereka makan bersama, berbagi bersama makanan yang mereka punya. Biasanya di sekolah minggu, itu pada bulan terakhir mungkin ada yang merayakan ulang tahun bersama-sama di akhir bulan, mungkin bisa menerapkan hal ini, makan bersama-sama, dibagi bersama-sama kepada teman-temannya untuk memaknai jemaat yang pertama, supaya anak-anak tahu suasana jemaat yang pertama. Nah, kakak-kakak semua, demikian pembelajaran ke-29. Kita telah belajar bersama-sama dari pelajaran 26, 27, 28, dan 29. Dan kita sampai pada kesimpulan dari bahan ajar bulan Juni ini. Materi untuk bulan Juni ini fokus kepada peran Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak, yaitu untuk memberitakan Injil dengan cara bersikap baik, penuh kasih, lebih berani, bahkan disiplin, bertanggung jawab, dan senang hati beribadah di sekolah minggu. Kita fokusnya kepada peran Roh Kudus.
Roh Kudus di sini hadir di dalam diri anak-anak. Roh Kudus ini yang kita ajarkan kepada anak-anak, dan Roh Kudus ini yang kita ajarkan perannya di dalam kehidupan anak-anak. Itu poin penting pada bulan Juni nanti untuk materi bahan ajarnya. Jadi segala sesuatunya itu berpusat kepada Roh Kudus. Jadi kakak-kakak sekolah minggu punya tugas untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya mengenal Roh Kudus itu sendiri. Oke, demikian materi bahan ajar untuk bulan Juli. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang mengikuti dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan semangat melayani anak-anak dimanapun berada. Demikian, saya stop share ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Lia. Demikian materi untuk bahan ajar bulan Juni. Ya, baik. Terima kasih Kak Fikar Betalala. Sangat jelas ya kakak-kakak untuk apa yang harus kita sampaikan pada bulan Juni ini. Ya, ada dua hal yang perlu saya tambahkan, khususnya untuk pelajaran ke-29 bagian penjelasan tentang bahan Alkitab. Di situ ada sedikit kesalahan. Pelajaran terakhir ya, itu ada tertulis itu. Kemudian yang kedua terkait yang kedua terkait aktivitas untuk yang minggu terakhir tadi, yang makan bersama tadi, bisa saja untuk kelas kecil itu juga bisa alternatifnya selain mewarnai juga kita bisa ikut sertakan juga dalam makan bersama itu juga. Silahkan nanti diatur saja di tempat masing-masing. Dan tadi juga ada diterangkan juga dan juga kami masukkan di dalam bahan ini, bisa dari sekolah minggu yang menyediakan atau mungkin anak-anak bisa membawa dari rumah masing-masing. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan atau situasi masing-masing. Baik, terima kasih Pikaris Betalala sudah memaparkan kepada kita sekalian, kakak-kakak, selamat untuk melayani dan mempersiapkan diri. Silakan nanti dipersiapkan bersama-sama dengan rekan guru sekolah minggu di tempat masing-masing untuk bahan ajar untuk bulan Juni ini. Saya kembalikan kepada Kak Pendeta Yuliana, silahkan Kak. Iya, Kakak Lia dan Kak Betalala, terima kasih sudah menyampaikan untuk persiapan bahan ajar kita sepanjang 4 minggu di bulan depan, Juni 2023. Bahwasanya tadi sudah bersama kita dengarkan ada janji penghibur, siapa penghibur, ada memberitakan Injil, seperti apa memberitakan Injil, ada Roh Kudus, siapa Roh Kudus itu, dan kemudian meneladani cara hidup jemaat pertama, di mana anak-anak dituntut tekun rajin sekolah minggu, menghormati, mengasihi, dan lain sebagainya. Tentu sudah jelas disampaikan tadi oleh Kakak Fikar Betalala. Terima kasih Kak Fikar. Dan ini sangat bermanfaat untuk persiapan bagi guru-guru sekolah minggu dalam persiapan mereka di bulan Juni nanti. Dan kita sudah melihat juga ada ayat hafalan dan aktivitasnya. Dan ini sangat luar biasa kreativitas yang nanti juga akan diberlangsungkan bagi anak-anak kekasih untuk dijalani. Baik, terima kasih untuk hal ini. Sebentar nanti kita akan memasuki doa penutup. Nanti mohon kesediaannya oleh Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH, karena dalam waktu yang terbatas ini kita sudah menyelesaikan banyak hal yang diperbincangkan mengenai buku bahan ajar jilid 3B, mohon maaf 3B jilid 2 ya. Dan tentunya ke depan tetap kita akan bertemu kembali di bulan Juni sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Iya, silakan Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH untuk membawa kita dalam doa penutup.
Baik, kakak-kakak, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Tritunggal yang senantiasa setia memberkati kami bersyukur untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Kami telah dibekali dengan pengetahuan dan juga semangat untuk melayani sekolah minggu pada bulan Juni yang akan datang. Diberkatilah kami dengan segenap pelayanan yang kami kerjakan bagi anak-anak Tuhan, baik yang melayani dalam tulisan bahan ajar, melayani dalam gambar dan kreativitas, juga yang melayani secara langsung melalui pengajaran kepada anak. Biarlah semua yang telah, sedang, dan akan kami lakukan senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Segenap pengurus KPA Sinode, KPA Resort, SPA Jemaat, biarlah diberkati dalam segenap pelayanan. Dan kiranya ada semakin banyak pihak-pihak dan juga orang-orang yang terpanggil untuk terus mendukung pelayanan anak di tempat masing-masing. Anak-anak GKE yang boleh kami layani bersama-sama, biarlah juga diberkati, terus berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah seru dan doa kami dan semua yang kami lakukan pada hari ini dan pelayanan kami, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan demi hadirnya damai sejahtera bagi semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.